Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Haryadi dari SMKPP Negeri Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, calon guru penggerak Angkatan 9. Hari ini bersama rekan saya, Ibu Mutia, akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Ibu Mutia, silakan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Mutia Rusada Lestari, guru agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan saat ini mengampu mata pelajaran produksi olahan hasil nabati kelas 12. Terima kasih, Bu. Untuk observasinya nanti, Bu, tujuan pembelajarannya apa saja, Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ada 3. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi limbah hasil nabati. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami berbagai jenis-jenis limbah hasil nabati. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengolahan limbah nabati dengan baik. Terima kasih, Bu. Apa yang ingin Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran yang tadi? Dari tujuan pembelajaran tersebut, yang dapat dikembangkan ada beberapa, yaitu pengolahan hasil, bagaimana memahami cara pengolahan hasil nabati yang baik dan benar. Kemudian yang kedua itu memanfaatkan limbah hasil nabati ke berbagai macam produk olahan. Luar biasa, Bu. Lalu strateginya, Bu, yang dipersiapkan sehingga itu bisa tercapai. Strateginya dari tujuan pembelajaran tersebut agar dapat tercapai yaitu mengembangkan model pembelajaran project based learning dengan kegiatannya yaitu ceramah, kemudian ada diskusi dan presentasi, kemudian ada praktikum atau eksperimen. Luar biasa, Bu. Mungkin itu saja dulu untuk kegiatan praobservasi kita. Semoga nanti di kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Mutia. Sama-sama, Pak. Tadi lupa, tadi area pengembangan tuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Hari ini kita belajar untuk mata pelajaran pengolahan hasil olahan nabati. Sebelum memulai pembelajaran, salah satu orang silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Fikrullah. Adapun materi pada siang hari ini yaitu pengolahan limbah nabati. Untuk materi ini ada 2 kompetensi dasar yang harus tercapai, yaitu mengevaluasi limbah olahan nabati dan memanfaatkan limbah olahan nabati. Untuk bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengertian limbah dan pengolahannya, kemudian yang kedua ada jenis-jenis dan karakteristik limbah, kemudian yang ketiga ada pengolahan limbah nabati. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama ada siswa dapat memahami pengertian limbah nabati, kemudian yang kedua siswa dapat mengetahui dan memahami pembagian jenis-jenis limbah nabati, dan yang ketiga ada siswa dapat menerapkan pengolahan limbah nabati dengan baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira apa saja hasil nabati yang kalian ketahui? Contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya, Fikrullah? Ubi. Ubi. Kemudian apa? Ada apa lagi? Buah dan sayur apakah termasuk
limbah termasuk olahan nabati, Ya. hasil nabati. Ya. Ya. Kemudian apalagi selain umbi? Singkong. Ya, termasuk dalam umbi juga. Kemudian ada kacang, Panjang. kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk hasil nabati. Oke, kita masuk ke materinya yaitu pengertian limbah. Berdasarkan pengertiannya, limbah itu merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun rumah tangga. Di mana di berbagai jenis limbah itu akan dihasilkan baik dari proses produksi maupun limbah dari rumah tangga. Nah, contohnya ada sampah, kemudian ada air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas rumah tangga lainnya. Nah, ada contohnya limbah padat, lebih dikenal sebagai sampah. Jadi sampah itu termasuk limbah. Nah, sampah ini seringkali tidak dikehendaki karena kehadirannya tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, kemudian bila ditinjau dari secara kimiawi, limbah ini ada limbah organik dan anorganik. Kemudian limbah ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan lingkungan sekitar. Terutama setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis limbah, selanjutnya Ibu memberikan tugas kalian untuk mengidentifikasi limbah apa aja yang didapat dari hasil nabati. Pada lembar kerja berikut, silakan kerjakan secara individu. Nah, identifikasinya berikut. Jenis hasil nabati terdiri atas buah, sayur, umbi, dan kacang-kacangan. Dari beberapa hasil nabati tersebut, coba kalian identifikasi apa aja limbah yang didapat dari hasil pengolahan nabati. Silakan dikerjakan secara individu. Tunti batai derek. Ceritanya kalian tuh cari di internet sih. Apa aja limbah nabati, contoh limbah nabati. Oke. Sudah selesai semuanya mengerjakan lembar kerjanya? Oke. Karena semuanya sudah selesai, Ibu harap satu persatu bisa mempresentasikan dan menjelaskan kepada teman-teman yang lain hasil kerja yang sudah dikerjakan. Dimulai dari Nabila. Ya, Bu. Nabila, kira-kira nabati apa yang dicari limbahnya, yang didapatkan limbahnya? Nabati buah. Buah, ya. Buah apa? Buah kelapa. Oke. Dari kelapa itu kan biasanya kita olah jadi produk-produk seperti nata de coco atau VCO. Itu kan biasanya menghasilkan limbah. Kira-kira limbah apa aja yang didapat? Ampas kelapa. Kemudian apa lagi limbahnya? Tempurung dan kelapa. serabut. Oke. Ada beberapa limbah kelapa ya yang didapat. Kira-kira apa aja yang bisa kita olah dari limbah-limbah tersebut? Contohnya ampas yang bisa dibikin cookies dari cookies kelapa. Cookies ampas kelapa. Iya. Oke, kira-kira gimana pengolahannya, bisa dijelaskan ke teman-temannya? Bisa dibaca hasil kerjanya? Iya, Bu. Cookies dipilih karena merupakan produk bakery yang dapat diolah dari tepung non terigu dan tidak memerlukan
tingkat pengembangan yang tinggi seperti halnya produk bakteri lainnya. Ampas kelapa yang diperoleh pada umumnya dibuang begitu saja Ya. atau dijadikan pakan ternak. Mm-mm. Ampas kelapa biasanya diperoleh dari pengolahan santan kelapa atau minyak kelapa. Ya. Lalu, Semua jalan. Ayo dijelaskan semuanya ke teman-teman. kandungan nutrisi seperti serat kasar, karbohidrat, dan protein yang terkandung pada ampas kelapa masih cukup tinggi dan dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Lebih salah satunya dalam bentuk cookies. Ampas kelapa dapat dijadikan substitusi tepung terigu maupun dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pengolahan cookies. Cookies dipilih karena merupakan produk bakteri yang dapat diolah dari tepung non-terigu dan tidak memerlukan tingkat pengembangan yang tinggi, seperti halnya produk bakteri lainnya. Penambahan konsentrasi margarin dapat memperbaiki tekstur cookies ampas kelapa. Ya, makasih Nabila ya. Ya, Jadi salah satunya itu ampas kelapa bisa diolah menjadi cookies. Karena tadi yang dijelaskan Nabila ternyata ampas kelapa. Oke, setelah menjelaskan mengenai limbah-limbah hasil nabati, Ibu dapat menarik kesimpulan ya. Jadi limbah nabati ternyata di lingkungan kita masih sangat banyak, terutama dari industri rumah tangga, seperti hasil buah, sayur, kulit-kulit buah, kulit sayur, kemudian ada kulit umbi, kemudian ada buah yang busuk tadi, dan ada ampas-ampas kelapa dari kelapa, itu ternyata masih bisa dimanfaatkan kembali agar tidak mencemari lingkungan. Jadi limbah tersebut masih bisa bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Kemudian ternyata limbah-limbah tersebut kenapa bisa diolah menjadi produk-produk kayak tadi cookies atau abon, itu ternyata masih mengandung zat gizi, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi agar tidak merusak lingkungan dan punya manfaat, lebih baik, alangkah baiknya limbah-limbah tersebut bisa kita olah kembali. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Ibu harap masing-masing atau secara berkelompok kita bisa melakukan produksi untuk hasil limbah yang tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada siang ini, apa ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu tutup saja. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Mutia? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang masuk ke kegiatan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan tadi Bu Mutia. Iya, Pak. Ya. Di ruangan ini kita bersama Pak Hidayatul Rahman, Bu Mutia, mengajar praktik untuk CGP Angkatan 9 Kota Bima. Ya. Ada beberapa yang coba saya ingin diskusikan dengan Ibu Mutia. Bagaimana perasaan Ibu Mutia setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi? Iya, alhamdulillah tadi observasi di kelasnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana pembelajaran telah disusun seperti itu. Berarti sudah proses
pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, Bu ya? Iya, Iya, sudah sesuai. Walaupun Apakah ada Bu, beberapa siswa yang berhalangan hadir, tapi alhamdulillah sudah belajar. baik. Yang selanjutnya Bu, mungkin bisa Ibu sedikit ceritakan kepada saya ini Bu, apa yang membuat Ibu merasa puas ketika proses observasi tadi Bu? Atau mungkin juga kalau ada yang kurang membuat Ibu kurang puas selama proses observasi tadi. Iya, tadi selama proses pembelajaran, jadi siswa telah mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun ada beberapa bagian materi yang mungkin belum dipahami, karena mengingat siswa baru melaksanakan PKL selama 3 bulan, jadi ada beberapa yang masih dirasa lupa oleh siswa. Jadi ada beberapa yang bagian yang mungkin mereka lupa setelah mengikuti PKL selama 3 bulan dan kembali belajar lagi. Namun setelah kita refleksi kembali dan alhamdulillah ada beberapa siswa yang sudah paham mengenai pembelajarannya. Kalau menurut Ibu, apa namanya, ketercapaian kompetensi siswa selama belajar bagaimana? Ya tadi beberapa telah kompetensi yang pelajari, namun ada beberapa siswa yang belum paham karena memang beberapa siswa ini belum berbeda-beda pemahamannya antar siswa. Berarti ada tingkat kesulitannya Bu ya? Iya. Nah, mungkin disebutkan satu saja Bu kesulitan siswa selama proses belajar tadi Bu. Iya, tadi kita selama proses pembelajaran mempelajari limbah nabati. Nah, di sana saya memberikan penugasan mengenai identifikasi limbah. Namun ada beberapa siswa yang memang masih belum paham mengenai jenis-jenis limbah apa saja terdapat selama proses pengolahan nabati. Itu ada beberapa yang siswa yang mungkin masih belum paham. Oh iya Ibu. Kira-kira alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tadi itu bagaimana itu? Solusinya tadi memberikan pendampingan selama pembelajaran dan proses diskusi, kemudian memberikan contoh melalui video yang mungkin bisa lebih dapat dipahami oleh siswa. Oh iya. Selanjutnya Ibu, untuk pertemuan selanjutnya Ibu, kira-kira apa yang harus kita tingkatkan dari pertemuan yang tadi? Untuk pertemuan selanjutnya lebih menekankan pada media pembelajarannya, gitu Pak. Jadi ada memberikan contoh melalui video-video YouTube mengenai limbah apa aja yang ada dalam proses pengolahan nabati, kemudian bagaimana cara pengolahannya itu bisa disampaikan melalui video pembelajaran. Selain itu juga praktik langsung atau eksperimen yang bisa dibuat oleh masing-masing siswa. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ibu, tapi saya punya saran nanti Ibu ya. Pada saat proses pembelajarannya yaitu kita memperbanyak penggunaan media yang menarik bisa menarik perhatian siswa lebih lagi. Iya, baik Kak. Ya. Mungkin demikian Ibu ya kegiatan pasca observasi kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi saya maupun Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Mutia atas waktunya. Sama-sama. Oke, sudah cukup ya Pak Det ya? Cukup. Oke, terima kasih
Pak Ded sudah menyempatkan waktu, Ibu Mutia juga terutama sudah benar-benar menyisihkan waktu untuk malam ini. Cuman Mada ingin nanya ke Ibu Mutia dulu nih. Gimana sih perasaannya ketika diobservasi sampai pada tahap pasca observasi ini, Bu? Perasaannya ada deg-degan. Oh, deg-degan ya. Deg-degan. Eh, deg-degannya kenapa, Bu? Deg-degan karena belum takutnya ada yang salah dari Oh, gitu. yang pusing dari ada yang saya rasakan selama observasi. Tapi menurut Ibu, tadi ada nggak yang salah atau yang terlewati, Bu, dari proses pembelajarannya? Mungkin pas di awalnya ada yang ini ada yang kelupaan. Apa itu, Bu? Ibu masih ingat? Ini harusnya ada pertanyaan apa sebelum melakukan pembelajaran, jadi harus ada pertanyaan pematik, refleksi kembali pembelajaran. Oh iya, itu yang terlewat, Bu ya? Iya, jadi anak bisa mengingat lagi materi sebelumnya, jadi bisa mengaitkan dengan materi yang akan Oke. dilaksanakan selanjutnya. Itu kira-kira lupanya kenapa, Bu? Karena memang tadi takutnya tadi atau memang gimana, Bu? Atau grogi atau gimana? Grogi ya? Atau memang Bu ya? Atau memang tumben ya waktu ngajar itu diobservasi kayak gitu? Iya, kalau selama ngajar kan belum perlu observasi langsung di kelas. Oh gitu. Jadi ini Oke. Berarti kira-kira dengan kondisi seperti itu, Bu Mutia, berarti solusinya itu gimana tuh biar nggak ada yang kelewat, biar nggak grogi lagi? Itu kira-kira menurut Ibu Mutia kayak gimana, Bu? persiapannya yang harus sebelum melakukan pembelajaran, jadi disesuaikan sama rancangan pembelajaran. Ada nggak orang kira-kira yang bisa membantu Ibu Mutia dalam proses itu, persiapan itu? Ibu Mutia untuk agar nanti proses pembelajaran berikutnya tidak lupa lagi gitu. Ibu ngerti tidak? Ada? Ya? Bantu dari teman-teman sejawat. Iya, maksudnya kira-kira bantuan apa yang Ibu Mutia butuhkan gitu, agar proses pembelajaran berikutnya itu tidak ada yang terlewat lagi gitu. Salah satunya ini mungkin Pak observasi, kan juga. Iya. Observasi ini kan juga apa yang kurang dari kan bisa diperbaiki untuk proses selanjutnya. Sudah tertangkap, Bu. Proses selanjutnya. Ya, jadi berarti intinya itu Ibu Mutia harus sering-sering diobservasi gitu, biar nggak grogi kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Cukup sih Bu dari Mada. Jadi Mada hanya melanjutkan dan menggali sedikit dari apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Dedi tadi. Jadi kalau khusus untuk proses wawancara Ita sama Pak Dedi tadi sudah luar biasa, Pak Ded. Jadi alur coachingnya sudah benar-benar terpenuhi dan kena untuk pas tahap-tahap supervisinya itu kena gitu. Proses supervisinya itu kena gitu. Karena memang beberapa ACGP lain itu supervisinya aja yang kena, tapi mereka melupakan proses alur coachingnya itu. Seperti itu. Tapi sudah luar biasa, Pak Dedi tadi sudah benar-benar memanfaatkan teknik coaching itu dalam proses supervisi akademik. Tentunya dengan harapan proses itu tetap bisa dipertahankan dan dilaksanakan di sekolah atau dalam kelas ya Pak Dedi ya. Karena memang ilmu yang itu kan sudah kita dapat ilmunya, tapi jadi sayang kalau nggak dipakai gitu kan. Jadi sayang kalau dipakai. Ya, untung cuma sampai sayangnya itu, takutnya hilang gitu. Karena memang jarang dipakai itu takutnya hilang gitu. Jadi suatu ilmu itu baru bisa expert kita itu ya ketika ilmu itu kita langsung manfaatkan dan selalu terapkan di dalam
proses pembelajaran seperti itu. Itu aja sih. Tapi overall semuanya sudah cukup baik. Proses coachingnya dapat, proses supervisinya juga dapat. Sebelum mengakhiri, ada yang Pak Dedi ingin sampaikan dulu? Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Mungkin Terima kasih untuk waktunya proses Pak ya. selanjutnya Mungkin proses selanjutnya kita akan segera laksanakan pembuatan kita akan ininya Pak ya. segera laksanakan Oh, gitu. Pembuatan Pak ya. seperti pembuatan LMS-nya. Oke, iya. Jadi itu diingat. Jadi setelah ini Mata akan kirim videonya. Nanti kita gabungkan dengan video YouTube, upload di YouTube, kemudian unggah ulang ke PMM-nya. Biar nanti yang dikirim di LMS itu link YouTube sama screenshot di PMM ya Pak ya. Oke, seperti itu. Ya, Pak. Ada lagi Pak Ded? Ya, Pak. Itu aja mungkin Pak ya. Oke. Mbak Ade. Kalau Ibu Mutia ada yang mau Itu aja disampaikan mungkin, nggak? Pak ya. Ke Mada mungkin atau ke Pak Dedi mungkin? Jangan galak-galak atau gimana tuh kalau pas pelaksanaan? Begitu aja Pak enggak. Oke, cukup ya Bu ya Mutia ya. Oke, terima kasih Bu Mutia ya sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Tentunya ini adalah salah satu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Madaroho di program Guru Penggerak. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan Ibu Mutia itu tetap mau dan berkesempatan untuk membantu Madaroho dalam proses pembelajarannya Ibu Mutia ya. Oke, Pak Dedi juga terima kasih. Nanti videonya Mada langsung kirim dan Mada langsung edit malam ini juga biar cepat. Gimana Bu? Ya, sama-sama. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Mada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.